A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang budiman, generasi rebahan muncul mungkin karena kecemasan mereka, panik mereka, ketakutan mereka, ketidakpercayaan diri mereka, ketidakberdayaan mereka dengan tantangan zamannya yang muncul berbagai teknologi, aplikasi, dan berbagai penemuan yang bisa merebut pekerjaan manusia, yang bisa menggantikan segala kreativitas dan kepintaran manusia. Jadi nanti muncul teknologi artificial intelligence, bot, robot, sehingga itu menjadi ancaman bagi generasi kita. Belum lagi kerusakan ekologis, lingkungan, iklim, dan sistem politik yang membuat yang mencemaskan, ya, yang menggempur perasaan generasi muda ini. Jadi mereka bersikap apatis, akhirnya lebih baik memilih menyerah. Sebagian memilih menyerah, berharap bahwa nasib mereka berubah, ada tangan-tangan yang akan menolong, nasib mereka akan berubah 360 derajat. Itulah yang dilakukan, hanya menunggu nasib seperti itu dan lebih menyibukkan diri dengan keasikan sendiri. Generasi rebah menurut sebuah survei sibuk dengan belanja online, dengan game, ya. Kemudian biasanya mereka itu aktif belanja online, game, kemudian drakor, kemudian aktif dalam media sosial tertentu. Jadi selain mental mereka yang memang sudah kalah, terjerembab dalam situasi yang tidak mereka harapkan, kemudian juga mereka dihipnotis oleh gadget. Dan ini merata, tidak hanya orang-orang kaya, tapi juga orang-orang miskin. Orang-orang kaya mungkin bisa dikatakan bahwa mereka punya jaminan, punya aset dari orang tua mereka, punya warisan. Namun orang-orang yang miskin juga terhipnotis menjadi bagian dari generasi rebah. Saya pernah seminggu, ya, selama 24 jam siang dan malam memperhatikan para pegawai rendahan. Dan saya juga terkejut dengan kebiasaan mereka, yaitu pertama, mereka itu tidak menjaga kebersihan. Kemudian mereka itu merokoknya sering dan banyak. Kemudian mereka itu memiliki pola hidup yang tidak sehat. Jadi makannya sembarangan dan makannya memilih yang enak, bukan yang sehat. Kemudian juga mereka selalu bersama HP. Jadi dari pagi jam 9, jam 10, terus sampai sore, sampai malam, sampai jam 10, sampai jam 12. Luar biasa itu. Padahal mereka tidak punya masa depan dengan pekerjaan yang kecil dan lemah, tapi kemudian mereka sendiri adalah generasi rebahan. Ini paradoks. Generasi rebahan itu mungkin ya banyak menimpa orang-orang introvert, yaitu mereka yang memang takut terpapar oleh pandangan orang lain, oleh pandangan orang asing, takut keluar, tidak mau keluar, takut berpapasan, tidak mau berbicara di depan orang, tidak mau diajak bicara oleh orang lain. Akhirnya mereka memilih tempat-tempat sudut mereka di kamar atau di ruangan mereka menjadi orang-orang yang introvert. Generasi rebahan, solusinya untuk anak-anak muda ini, mereka harus hijrah, harus pergi ke tempat yang jauh atau ke luar negeri.
Karena itu akan mengubah gaya hidup dan pola pikir mereka. Selain itu, mereka juga harus memiliki pondasi yang kuat. Pondasi itu yaitu kegiatan mencari ilmu. Karena mencari ilmu yang berkualitas, ilmu yang benar, ilmu yang baik, ilmu yang sanadnya benar, ilmu yang disampaikan oleh guru yang benar, yang mengamalkan ilmu itu dengan argumen yang komprehensif, holistik, dari tekstualis atau bayani, kemudian burhani, argumentasi, dan juga irfani, pengalaman spiritual. Nah, kalau punya pondasi seperti itu akan membuat mereka bergairah, membuat mereka bersemangat, karena akan lahir kebahagiaan, akan muncul kebahagiaan mencari ilmu yang mengalahkan kesenangan-kesenangan dunia internet, dunia gadget, dunia drakor, dunia game, dan dunia media sosial. Mereka tidak akan terpapar dengan itu, apalagi kemudian kalau mencari ilmu itu sebagai ilmuwan sudah menjadi karakter. Kemudian juga ya generasi Z atau generasi rebahan ini harus mulai pelan-pelan melakukan hal-hal yang tidak biasa, yang sulit, yang tidak mudah. Misalnya kalau biasa naik motor, biasakanlah jalan kaki. Kalau biasa menempuh jalan yang mudah, tempuhlah jalan yang sulit, yang agak jauh. Kalau terbiasa hanya bertemu dengan orang-orang yang easy people, biasakanlah bertemu, berdiskusi, berdialog dengan difficult people. Kemudian biasakanlah menangani, menerima pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang sulit, yang lama. Karena ini akan mengubah psikologi mereka. Mental itu harus dilatih perlahan-lahan, bergradasi, sehingga yang sulit, yang berat, yang tidak biasa, yang rumit, itu akan menjadi mudah. Karena biasanya awalnya saja sulit, tapi kalau sudah dilakoni dengan konsisten, dengan sabar, itu akan menjadi pekerjaan yang mudah. Nah, kalau sudah sukses menyelesaikan hal-hal yang sulit, itu akan menjadi success story kisah kesuksesan Anda melawan tantangan. Dan itu akan membukakan pelan-pelan, akan mengubah saraf-saraf Anda, akan mengubah gen-gen Anda. Dan saya ingat Imam Ali pernah mengatakan yang mungkin menyindir generasi rebahan ini. Imam Ali mengatakan, astagfiruka min kulli ladzatin bi ghairi dzikrik. Aku meminta ampun kepadamu atas segala kenikmatan tanpa mengingatmu. Jadi rebahan itu kan tidak ada zikirnya. Yang diikuti adalah kesenangan, hawa nafsu, hasrat. Wa min kulli rohatin bi ghairi unsika. Dan aku berlindung kepadamu atas segala kesenangan, ketenangan tanpa keakraban denganmu, tanpa keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli sururin bi ghairi qurbika. Dan aku meminta ampun atas segala kesenangan, atas segala kebahagiaan tanpa takarub denganmu. Ini semua adalah rebahan-rebahan yang tidak berkualitas, kecuali rebahan yang ada zikirnya, rebahan yang ada intimnya dengan Allah, dan rebahan yang menggerakkan untuk takarub kepada Allah. Wa min kulli suglin, dan dari setiap kesibukan, bi ghairi ta'atika, tanpa ketaatanmu. Jadi kita harus mulai sering-seringlah berzikir, sering-seringlah intim dengan Allah, sering-seringlah takarub,
dan sering-seringlah taat. Insya Allah hal-hal itu akan membunuh penyakit-penyakit kemalasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.